100 kali lipat lebih efektif daripada antibiotik yang paling populer. Jadi semua yang saya share di sini ini bukan hasil riset abal-abal ya guys. Jadi sudah diverifikasi oleh dokter-dokter bahkan komunitas medis di dunia. Jadi ceritanya kemarin weekend saya terkena flu karena anak saya laki-laki kena flu. Saya ngejagain dia lupa pakai masker, akhirnya kena deh waktu saya fisiknya lagi drop juga. Dan ya saya sempat menggigil, suhu sampai 39,8 dan hari ini sih udah turun ya, hari ini udah turun panasnya, tapi masih agak lemes ya, sendi-sendi juga agak sakit, terus ujung-ujung jari tangan, jari kaki ini rasanya kayak kesemutan gitu ya. Nah terus saya setelah minum obat dari dokter, saya sempat baca-baca, sempat riset ya, otak saya untungnya nggak bisa diem ya. Nah saya menemukan beberapa hal yang menarik tentang garlic ya. Garlic tuh ini, garlic nih, bawang putih ya. Nah bawang putih ini ternyata manfaatnya luar biasa banget. Jadi saya juga baru mau mencoba, tapi sebelum saya mencoba seperti biasa saya mendalami dulu risetnya apa. Nah langsung aja saya mau berbagi, kita belajar bareng ya. Kali ini saya ada 7 sumber yang mau saya bahas. Yang pertama adalah ini dari website, yang lainnya 4 lainnya ada dari jurnal. Nah, silakan bisa dilihat sendiri buat teman-teman yang bisa baca bahasa Inggris, bisa langsung ke medicalnewstoday.com ya. Di sini membahas tentang apa sih manfaat dari garlic ya, dan di sini saya bantu terjemahin aja biar cepat buat teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya terbatas ya. Garlic itu nama ilmiahnya Allium sativum ya, sering dipakai untuk masak, tapi kita ternyata nggak sadar kalau itu tuh obat yang luar biasa juga ya. Dan ini sudah dipakai dari 5.000 tahun yang lalu ya. Dari Journal of Nutrition ini, Ancient Greek Physician Hippocrates ya, yang hari ini disebut sebagai bapak dari ilmu kedokteran barat, itu mempreskripsikan garlic ya, bawang putih, untuk beragam kondisi dan penyakit ya, terutama untuk masalah pernafasan, masalah yang berkaitan dengan parasit, pencernaan, dan kecapean. Nah terus atlet-atlet di Yunani kuno itu dikasih bawang putih untuk kayak jadi booster gitu ya, kayak jadi booster. Kalau zaman sekarang mungkin pakai steroid gitu kali ya. Ya ini jadi booster untuk meningkatkan performa mereka. Saya juga nggak mau teori doang, saya mau praktek. Jadi kalau kita makan jangan makan gini ya, kita makannya dikupas dulu ya. Ini saya kupas jadinya kayak gini ya. Ini dua bawang putih dikupas jadi kayak gini ya. Jadi saya mau coba rasanya seperti apa sih. Dipotong-potong dulu, dipotong-potong. Jadi ini garlicnya seperti ini ya. Baunya, waduh, bau bawang putih banget ya. Kalau yang nggak tahan bau bawang putih ya mungkin bisa tutup hidung lah ya. Kita coba. Waduh, rasanya pedes banget. Uh, uh, uh. Buat yang nggak doyan pedes juga hati-hati ya, karena saya ini doyan pedes, tapi ini satu garlic aja. Wah, itu rasanya luar biasa ya. Aduh, lanjut lagi. Oke. Kita lanjut di sini. Wah, ini panasnya kerasa sampai tenggorokan, sampai ke belakang sini setelah ngunyah garlicnya. Terus lanjut di sini ya, jadi ini sejarahnya lah, kita bicara sejarahnya. Terus lanjut lagi di Asia Tengah, di Asia Timur dan Nepal, garlic dipakai untuk treatment, merawat bronkitis, hipertensi, TBC, gangguan liver,
dysentery, flatulence, kolik, cacing pencernaan, rematik, diabetes, dan demam. Oke, lalu kegunaannya, garlic dipakai untuk ini apa yang terkait dengan peredaran darah, sistem darah dan jantung, ya. Lalu di sini juga untuk pencegahan kanker paru-paru, kanker prostat, kanker payudara, kanker perut, dan kanker rektal ini, anus, dan kanker kolon. Ya, jadi di sini ditulis only some of these uses are backed by research. Ya, jadi tidak semua ada researchnya. Ya, nanti kita akan bahas yang ada researchnya aja. Ya, karena kalau kita baca artikel kayak gini, ya kadang tuh ada yang benar, ada yang enggak. Namanya internet zaman sekarang itu bisa siapa aja bisa nulis gitu loh. Tapi kalau ini dari medicalnewstoday.com, saya biasanya lihat sumbernya di mana. Dan ini di pojok kanan atas ini ada tulisan bahwa sudah di-review, medically reviewed, nih ya saya garis tebalkan nih, medically reviewed, sudah di-review ya by Natalie Butler, RDLD, ya secara medis gitu ya. Jadi kalian bisa lihat langsung lah ke websitenya ini. Oke, jadi saya juga nggak mau menyesatkan dengan men-sharingkan hal-hal yang nggak jelas. Nih, benefitnya yang sudah pernah di-review. Scientific studies published in peer-review academic journals. Nah, yang pertama adalah kanker paru-paru. People who ate raw garlic at least twice a week, jadi seminggu 2 kali. Dan ini risetnya selama 7 tahun ya. 7 tahun ini orang-orang yang ikut di riset ini makan seminggu 2 kali, makan bawang putih yang mentah. Punya 44% resiko lebih rendah terhadap kanker paru-paru. Nah, ini yang melakukan studinya di China. And then the researcher, ya, ini carried out face-to-face interview, ya, interview ke 1.000 orang, 1.400 orang pasien kanker paru-paru, 4.500, mereka juga ditanyain ini, ya intinya sudah ada bukti bahwa garlic bisa menjadi chemopreventive agent. Jadi agen pencegahan, agen kimia pencegahan untuk kanker paru-paru. Lalu brain cancer, ya nggak nyangka ya, dari sakit flu gini saya bisa nemu hal yang sangat-sangat menurut saya sih luar biasa ya. Ada organosulfur compounds yang ditemukan di garlic, ya ini sangat efektif. South Carolina itu ada diterbitkan di jurnalnya yang namanya Cancer, that 3 pure organosulfur compounds from garlic itu demonstrated efficacy in eradicating brain cancer cells. Ya, jadi tiga bahan kimia yang ada di bawang putih ini itu sangat efektif untuk memusnahkan, eradicate itu memusnahkan ya, memusnahkan sel kanker otak. Ya, itu. Jadi this research highlights the great promise of plant-originated compounds as natural medicine. Oke, ya itu jadi bermanfaat untuk kanker otak. Hip osteoarthritis. Ya, wanita yang dietnya kaya di ini bawang putih, allium itu bawang putih ya, punya resiko osteoarthritis yang lebih rendah. Dan ini risetnya dari UK, King's College London, and the University of East Anglia. Ya, dan long-term study, jadi ini studinya long-term. Yang terlibat di study ini, riset ini lebih dari 1.000 wanita yang sehat. Twins tapi, kenapa harus twins ya? Ya, anyway, ya. Powerful antibiotic. Ya, ini risetnya dari Dr. Xiaonan Lu, Washington State University. 100 kali lipat lebih efektif daripada antibiotik yang paling populer dalam melawan Campylobacter bacterium. Ya, di sini udah dipublish juga di jurnal Antimicrobial Chemotherapy.
heart protection. Ya, untuk jantung. Nah, heart itu jantung ya, bukan hati ya. Jadi kalau kita bilang heart, ini apa ini? Ya, I heart you gitu. Padahal heart itu bahasa Inggrisnya jantung ya, bukan hati. Intinya di sini sangat efektif mengurangi heart damage, tetapi eksperimennya baru dilakukan pada tikus. Jadi belum terbukti pada manusia. Jadi ya kita ignore aja. Nah, terus high cholesterol, high blood pressure. Jadi di sini kolesterol ada 23 volunteers, terus semuanya punya semuanya punya high cholesterol, 13 punya high blood pressure. Terus 4 bulan makan garlic extract supplements. Ada loh. Jadi suplemen yang isinya ekstrak dari ini ya, garlic ini ya. Tapi kalau kalian pengen hemat, ya beli aja satu bawang putih ini dari pasar kayak gitu kan, tinggal dipotong murah gitu ya. Itu kok rempong. Oke, 4 bulan makan ini, terus dicek ini ya, kidney and liver function, and at the end of 4 months, konklusinya garlic extract supplementation improve blood lipid profile, strengthen blood antioxidant potential, causes significant reduction in systolic diastolic blood pressure, and decrease in the level of oxidation product in the blood samples, which demonstrates reduced oxidation reactions. Ya, intinya bagus lah buat jantung, gitu ya. Tekanan darah juga. Kanker prostat, ini juga sudah ada risetnya tahun 2013 Mei di Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Lalu liver injury karena banyakkan alkohol. Nah ini nih, banyak. Ternyata saya baru sadar ya, teman-teman saya itu beberapa sudah kena penyakit liver karena kebanyakan minum alkohol ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian. Ya padahal usianya belum ada kepala empat. Nah, jadi di Shandong University, China, di Institute of Toxicology itu menyimpulkan kalau DAD yang ada di garlic, diallyl disulfide, itu bisa membantu resiko penyakit liver karena kebanyakan minum alkohol. Lalu kelahiran prematur. Nah, ini kelahiran prematur ini juga. Nah, ini nih, saya nemunya garlic ini karena ini. Garlic and the common cold. Ya, karena saya sebel banget, lah kenapa saya harus minum obat lagi gitu. Saya paling nggak suka minum obat. Kalau bisa tuh apa ya, pakai yang alami gitu ya. Dan kalau bisa nggak sakit sih. Gitu. Nah, jadi di sini ada Saint Joseph Family Medicine Residency Indiana melaporkan bahwa pemakaian garlic bisa mengurangi frequency of cold but has no effect on duration of symptoms. Ya, jadi hasil risetnya itu menunjukkan bahwa orang lebih tahan terhadap flu. Tapi kalau udah kena flu, masih belum terbukti bahwa itu ngefek untuk menyembuhkan atau enggak. Ya, terus gimana? Saya udah makan. Ya udah, kita lihat lagi. Ini untuk rangkumannya dari Medical News Today. Nah, sekarang saya mau langsung bahas paper yang ada nih. Saya ada 3 paper. Kita lihat satu-satu ya. Jadi di sini karena waktu terbatas, saya mau lihat langsung inti-intinya. Ya, intinya di sini adalah ini orang yang melakukan riset ya. Terus ini dilakukan di Iran, Sheva Neuroscience Research Center, dan juga di Jerman ya. Dan di review tahun 2013 ya. Jadi kalau kalian mau cari tinggal ketik aja ini judulnya terus tahun 2013 gitu. Nanti langsung ketemu ini ya. Efeknya untuk cardiovascular disease ya, sama seperti di artikel tadi ya. Ada di eksperimen in vivo, ini melakukan eksperimen pada hewan. Penyakit kardiovaskular itu ya penyakit jantung, tekanan darah tinggi gitu ya, anti tumor, in vitro in vivo study ya, terus diabetes, terus hepatotoxicity yang tadi ya, overdosis, terus alkohol gitu ya, terus ini antimikroba, lalu anti protozoal, lalu anti jamur, antifungal itu anti jamur.
antiviral, ya, antiviral. Oke, konklusinya nih, a recent increase in the popularity of alternative medicine natural products has renewed interest in garlic and their derivatives as potential natural remedies. Bla 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 bla. Garlic is believed to be a safe substance. Oke ya, intinya ini menunjukkan bahwa efek keuntungan dari garlic, dari bawang putih ini sebetulnya macam-macam, tetapi safety-nya juga harus diteliti lebih dalam lagi. Ya, the safety of garlic should be tested especially in pregnant or breastfeeding women and as well as in young children. Nah, nanti kita akan bahas, saya ada nemu juga manfaat garlic untuk anak-anak, bahkan untuk bayi. Ya. Lalu artikel yang kedua, ini jurnal antioksidan, ya, di atas ini. Lalu kalau mau cari tahu tinggal ini, ketik judulnya ini, terus tulis tahun 2020. Nah, ini lebih baru lagi, 2020 ya. Ya, diterima tanggal 13 Juli, baru dipublish 15 Juli ya. Jadi semua yang saya share di sini ini bukan hasil riset abal-abal ya guys. Jadi sudah diverifikasi oleh dokter-dokter, bahkan komunitas medis di dunia. Yang ini dilakukan kombinasi ya, kerjasama dari beberapa orang di sini. Kalau kalian lihat itu ada dari mana aja tuh ya. Ya, ada yang dari Spanyol, ada dari China. Oke ya, anyway, langsung aja ke konklusinya. Ini membantu metabolisme, ya. Terus ya, kapasitas antioksidan, anti pembengkakan, menurunkan lipid. Maaf ya, saya karena masih flu jadi agak mengganggu kejelasan dalam berbicara. Oke, kanker, terus cardiovascular disease, metabolic syndrome, lalu tekanan darah, diabetes, penyakit-penyakit tulang, penyakit kulit, penyakit lainnya. Ini ya, terus ini ada summary-nya. Summary-nya adalah rangkuman dari clinical trial. Ya, jadi eksperimen yang sifatnya klinis. Ya, study design-nya ada yang pakai double blind, placebo control itu ada 2 grup. Yang satu itu beneran makan potongan bawang putih mungkin ya, sudah dijadiin serbuk mungkin ya. Lalu yang satu lagi itu dikasih yang mirip seperti itu, tapi ternyata bukan bawang putih, yang isinya nothing. Itu namanya placebo. Nah, double blind itu yang dikasih placebo, orang-orangnya ini ada grup A, grup B, yang dikasih nggak tahu kalau mereka tuh nerima placebo atau nerima bawang putih beneran. Dan yang ngasih pun nggak tahu gitu ya. Jadi double blind itu seperti itu. Ya, kalau single ya blind itu biasanya yang ngasih tahu, tapi yang nerima obatnya ini nggak tahu. Gitu. Nah, kadang di situ ada kecenderungan di mana mungkin waktu yang ngasih obatnya itu obat placebo, mereka punya reaksi yang membocorkan bahwa ini loh, ini bukan obat beneran gitu ya, paham ya? Jadi double blind itu dua-duanya nggak ngerti yang mana yang beneran, yang mana yang placebo. Oke, waduh, ternyata kalau lagi sakit ngonten itu agak perjuangan juga ya, tapi ya kalau saya nggak ngonten sekarang nanti lupa. Kalau sudah sembuh tuh, hari ini saya mengosongkan jadwal, biasanya seharian penuh ada konsultasi, entah itu konsultasi pendidikan, konsultasi autis, entah itu mengajar di sekolah. Jadi jadwalnya padat biasanya, tapi hari ini memang karena sakit ya, no choice. Saya benar-benar rehat. Jadi ya udah, saya bahas ini dan baca semua riset ini. Oke, konklusinya adalah di sini. Mungkin kalau nggak jelas, nah di sini nih. Ya. Garlic is a promising candidate for preventing and treating different health condition. Ya, ini penjelasannya, ini nanti baca sendirilah ya. Buat para dokter di luar sana mungkin lebih paham, saya bukan dokter ya. Ini mengobati kanker, tapi yang nulis ini dokter loh ya, yang bikin riset ini. Jadi saya percaya sama mereka juga. Penyakit tulang, penyakit kardiovaskular, antioksidan,
pembengkakan, dan metabolic disorder. Begitu ya. Oke, ini paper kedua, masih ada beberapa lagi. Daripada nanggung kan, ya, mending kita langsung bahas supaya lebih pinter. Nonton ini sekali sudah paham bahwa di luar sana banyak sekali yang membahas. Nih, kalau ini nih pertama saya nemunya ini sih, garlic for the common cold, karena saya ini ngalami common cold kan. Walaupun saya nggak tahu sih ini sekarang common atau covid atau apa, saya nggak tahu lah karena pakai merinding menggigil gitu ya. Tapi ini studinya kita lihat, oh ini dipublish di 2020, ya berarti masih belum lama juga. Wait, tapi kenapa ini ada 2014? Oh mungkin itu di diedit nih ya, diedit, dipublish lagi tahun 2020. Berarti 2014 yang pertama kali diterbitkan. University of Western Australia. Nih, there is insufficient clinical trial evidence effects of garlic in preventing or treating common cold, but more studies are needed to validate. Jadi intinya ini meneguhkan bahwa belum tentu saya sekarang makan garlic, ya saya coba, belum tentu saya bisa sembuh, tapi bisa mencegah. Ya intinya ini menganalisa studi-studi yang sudah pernah melakukan riset-riset terkait dengan garlic. Riset pun dilakukan oleh manusia ya, mungkin ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Dan ini rangkumannya, ya rangkumannya tidak ada bukti bahwa efektif untuk mengobati common cold. Ya sudah dah, kita tetap bahas ya. Kalau ada alergi, nah itu bau mulut juga ya jelas. Alergi di kulit dan juga di pernafasan bisa sedikit terganggu dengan benar-benar dibatasin lah jumlahnya ya. Walaupun benefitnya banyak. Oke, nah gitu. Kan kalau kita bahas dari dua sisi yang positif sama negatif, kita jadi tahu apa yang terjadi. Nah terus saya tertarik pada ini nih, satu lagi nih. Ini tahun 2004 tentang garlic, apakah influence imun sistem anak-anak? Karena anak saya itu kan sakit sebelum saya nih. Dia juga masih sakit sampai sekarang, belum sembuh. Nah, saya kepikiran mau kasih garlic ini, tapi saya riset dulu sebelum ngasih sesuatu yang saya nggak tahu, saya nggak berani kasih gitu ya. Nah, jadi di sini langsung ya ke conclusion, kalau nggak ntar pada bosen ya. Apalagi dengerin orang sakit ngoceh, ngapain ini. Nggak apa-apa, karena ini online, kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, kalian tidak akan tertular penyakit saya. Oke, result and discussion. Surprisingly, the number of CD16, CD56 NK cells, and CD3, ya saya nggak tahu apa itu. Para dokter silakan tulis di komen deh ini tentang apa. Ya, tended to decrease, which in the case the former one was with a statistically significant difference. Wow, berarti benar-benar ngefek untuk mengurangi yang ini ya, karena ada significant difference. Ini, the condition of the examined children, ya, jadi anak-anak yang dilibatkan di riset ini kondisinya menjadi lebih baik, improve. Oh, jadi kalau ada ayah bunda yang pengen memberikan treatment pada anaknya, bisa consider dulu ya. Nanti saya bahas lagi untuk penggunaan bawang putih ini seperti apa sih gitu. Ya, jadi dipikirkan dulu, jangan diburu-buru dilakukan. Kita pelajari dulu. Respiratory infeksi pernafasan per tahun berkurang 78,6%. Ini untuk anak-anak ya. Antibiotic treatments per year, treatment yang menggunakan antibiotik per tahun itu berkurang by 85,7% bagi anak-anak yang mengkonsumsi bawang putih. Dan juga obat-obat non-antibiotik berkurang 78,9%. Waktu sakitnya berkurang 85,4%. Hampir 7 kali lipat ya, 6,87 kali lebih sedikit waktu sakitnya. Overall score index of clinical symptoms decreased by 67.7%. Hasil riset dari Kyo et al. 1998-2001 strongly suggests that garlic could be a promising candidate for an immune modifier.
Ini anak-anaknya dikasihin garlic yang kering, dry garlic preparation. Namanya alliofil. In conclusion, our preliminary study brought some immunological as well as clinical data, a beneficial influence of garlic on children's health. Jadi, bawang putih bermanfaat bagi anak-anak ayah bunda. Dua reference lain yang saya mau sharingkan. Kenapa kok banyak banget referensinya? Ya, supaya bisa reliable ya. Reliable itu adalah bisa dipercaya. Ya, kita harus menunjukkan referensi dari beberapa sumber yang bisa dipercaya juga. Kalau tidak ada sumber yang bisa dipercaya, itu namanya hoax. Ya, kalau hoax nanti bisa kena UU ITE, bahaya guys. Ya, ini yang tadi kita lihat. Nah, yang kedua ini dari momjunction.com. Nah, biasanya artikel mami-mami ini 50-50 ya. Saya bisa lihat infonya, saya selidiki lagi di riset-risetnya. Tapi kita lihat aja nih, 5 health benefits-nya apa. For babies loh ya, ini untuk bayi. Ya, jadi apakah bawang putih bermanfaat untuk bayi? Kita lihat di sini bahwa langsung aja nih, kapan sih baby bisa punya garlic? Dari usia 6 sampai 8 bulan untuk menyapih. Dan ini tadi di atas juga ada tulisan bahwa bayi ini bisa membantu anak-anak untuk makan lebih baik. Jadi kalau ibunya mengkonsumsi garlic, anak-anak minum ASI-nya tuh lebih baik. Ternyata bayi itu suka rasa garlic sebelum mereka mulai mengkonsumsi makanan padat. Menurut ini ya, menurut Mom Junction ini. Nah, ini ada ahli diet yang menulis di sini, ada ahli nutrisi juga menuliskan nutrisinya bahwa garlic itu kaya di vitamin B6, manganis, selenium, potasium, iron. Ya, saya nggak mau bahas semuanya. Yang pertama, mengurangi keparahan batuk, flu, dan pilek. Makanan yang dicampur garlic itu bisa membantu mengurangi keparahan penyakitnya. Lalu antimikroba, meningkatkan metabolisme, matikan cacing. Ya, cacing yang kalau bayi sakit cacing kan itu bisa dikasih ini garlic. Anti-inflammatory effects. Oke, lanjut. Ini ada resepnya. Oke. Jadi kalau ayah bunda, terutama para bunda yang suka masak, mau pengen tahu resepnya, silakan ke ini momjunction.com ya, lihat sendiri di situ. Ya, saya nggak akan bahas di sini karena saya nggak bisa masak dan saya juga bukan tidak membuat konten tentang masakan. Ya, langsung aja ke sini. Ini pertanyaan-pertanyaan, apakah garlic menyebabkan, apakah bawang putih menyebabkan gas ini gas ini kembung gitu ya di bayi? Ya, ada beberapa yang mengalami, tapi ada juga beberapa yang tidak mengalami. Jadi kentut-kentut terus gitu ya bayinya. Jadi ini tanda tanya ya, ada yang mengalami, ada yang enggak. Infeksi telinga, bisa mengobati infeksi telinga. Mencegah diaper rash? Nggak bisa mencegah diaper rash. Jadi tidak disarankan sebagai treatment. Teething, giginya mau tumbuh, nggak ada scientific support. Nah, jadi walaupun ini banyak keunggulannya, tapi harus hati-hati memberikan kepada anak-anak ya. Jadi dikasih sedikit aja. Kalau anak ini masih pertama kali makan makanan baru, kasih sedikit, ditunggu 3 hari supaya kalau ada alergi atau ketahuan terlebih dahulu, baru dikasih lagi gitu ya. Jangan terus dikasih terus tiap hari, kasih sedikit aja gitu. Terus jangan dikasih lagi sampai 3 hari berikutnya, dilihat ada reaksi apa gitu. Itu sih kurang lebih seperti itu. Ini referensinya, artikel-artikel ini juga sudah meneliti banyak hasil jurnal yang sudah dipublish guys, jadi aman. Lalu di sini ada yang terakhir, ya ini tentang fermented honey garlic. Ya, sekarang ini Januari 11 2024. Ini yang terbaru dan banyak yang bilang ini viral di TikTok ya. Jadi ada 120 million views ya karena menjadi alternatif untuk obat. Jadi bawang putih
dengan madu yang difermentasikan. Campuran dari raw honey and garlic cloves that are left to ferment for several weeks. Jadi dicampur honey-nya dan juga garlicnya, terus didiemin aja sampai fermentasi. Ya, jadi honey-nya ini pun harus raw ya, jangan honey yang dibeli di supermarket yang sudah diproses ya, harus yang ini honey yang belum diproses ya, yang masih murni. Belum ada banyak hasil risetnya, ada juga resikonya ya, jadi mending nggak usah dicoba lah. Kalau ini masih terbatas, nggak usah coba dicampur dengan honey ya, dipisah kalau bisa, apalagi untuk anak-anak ya, kita mau memberikan yang terbaik, nggak mau coba-coba. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini, walaupun saya lagi sakit dan suaranya agak berubah ya, tapi kalau artikel ini bisa bermanfaat buat ayah bunda, saya sungguh-sungguh bersyukur, saya happy juga. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, share, follow, ya, dan tulis di komen. Mungkin ada pengalaman pribadi tentang konsumsi bawang putih, ataupun pengalaman yang kurang baik, atau apapun itu. Ya, jadi saya hanya mau berbagi. Demikian video saya kali ini. Saya Andrew Sofyan Putra. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Saya makan dulu. Makan dulu, yang kecil aja. Bawang putih.